kita akan disebut sebagai orang yang bijak jika kita mau menerima teguran. Hal ini sangat berguna karena kita boleh diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar ketika kita salah mengambil satu keputusan atau bertindak, ketika kita berbuat dosa dan kita ditegur oleh orang lain yang dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, karena dia sayang pada kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu pada kami. Sampai detik ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini, Engkau mengisi kami dengan berkat firman Tuhan yang akan terus membentuk kami untuk dapat hidup menjadi manusia-manusia yang taat akan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman pada pagi hari ini dan kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mau menerima teguran. Manusia hidup tidak lepas daripada kesalahan. Bagaimana kita bersikap ketika kita mengambil satu tindakan yang ternyata adalah salah?
Mari kita belajar dari Alkitab supaya kita bisa bertindak dengan cara yang benar dan bijaksana, tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 141 ayat yang kelima. Mazmur 141 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Biarlah orang benar memukul dan menghukum aku dengan kasih. Itulah minyak terbaik. Janganlah kepalaku menolaknya. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan orang fasik. Mazmur Daud ini menggambarkan kerendahan diri dari Daud saat ia harus mengalami pukulan, hukuman akibat dari kesalahan yang telah ia perbuat. Daud mau menerima hukuman dari orang benar, yang mana mereka melakukannya karena mereka kasih kepada Daud. Kiranya kita pun bisa mencontoh teladan yang Daud lakukan. Demikian juga pada saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosa dan kejahatan yang telah ia perbuat. Sikap Daud adalah ia mengakui dosa dan Daud mau bertobat. Hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Manusia sangat senang jika mendengar nasihat atau nubuat yang baik-baik saja. Itulah yang dilakukan oleh Raja Ahab. Ia benci kepada Nabi Mika karena apa yang diucapkan selalu menyampaikan peringatan, menyampaikan teguran, menyampaikan hukuman kepada Raja Ahab. Ahab benci akan teguran. Ia hanya mau disanjung, ia hanya mau dipuji, ia selalu menganggap dirinya benar. Melalui kisah Ahab ini, kita pun bisa belajar, jangan kita seperti Ahab yang tidak mau dinasihati atau ditegur. Walaupun kita berbuat salah, hendaklah kita menurut akan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal. Amsal 15 ayat yang kelima. Amsal 15 ayat yang kelima. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di dalam ayat ini, kita akan disebut sebagai orang yang bijak jika kita mau menerima teguran. Hal ini sangat berguna karena kita boleh diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika kita salah mengambil satu keputusan atau bertindak, ketika kita berbuat dosa dan kita ditegur oleh orang lain yang dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, karena dia sayang pada kita. Itu adalah satu hal yang sangat berguna dan kita patut bersyukur. Karena melalui teguran, melalui nasihat itu, kita diingatkan untuk dapat kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kita merespon teguran dapat menggambarkan kedewasaan kerohanian kita. Ketika kita anak kecil, kita akan marah, kita akan benci, bahkan kita akan melawan. Jika kita ditegur oleh seseorang, entah itu orang tua kita, kakak kita, dan guru kita, kita akan kesal sekali dan marah. Tetapi sebagai seorang yang sudah memiliki kedewasaan rohani, kita akan bersyukur saat kita menerima teguran dan kita disebut orang yang bijak. Karena kita bisa kembali kepada jalan kebenaran.
oleh karena ada orang yang mengasihi kita dengan teguran. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi orang yang anti kritik. Kita menolak teguran orang dan selalu menganggap diri kita paling benar. Mari kita menjadi orang yang bijak yang mau menerima teguran atau kritikan dari orang lain. Semua itu untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali. Kami mohon ampun jika kami selalu merasa diri kami benar. Kami tidak mau ditegur, kami tidak mau dinasihati. Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh diubahkan. Kami boleh menjadi orang yang bijak, yang mau menerima teguran. Bahkan kami mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang salah yang telah kami lalui. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas segala berkat, atas firman-Mu yang terus membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan dan kami boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terus selalu mau dikoreksi dan terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.